Idza aslama, jika dia kembali ke dalam Islam. Sekali lagi, orang yang murtad, kalau orang kafir kan masuk ke dalam Islam, nggak ada qadha baginya. Bahkan amalan yang kemudian sudah dilakukan sebelumnya, termasuk maksiat yang pernah dilakukan, terhapus. Adapun murtad tidak, dia kembali lagi ke dalam Islam, kembali kepada Islam, maka dia wajib sholat dan wajib mengqadha semua sholat yang terluput atau terlewatkan, karena gugur semua amalan yang dilakukan. Li'annahu bil islami iltazama dzalika, itu berarti dengan masuknya dia ke dalam Islam atau kembali dia ke dalam Islam, dia sanggup melakukan sholat. Dan tidak bisa ada orang yang masuk ke dalam Islam atau orang Islam yang nggak mau sholat. Bagaimana mungkin ada orang ngaku dirinya Islam tapi tidak mengakui kewajiban sholat? Enggak, sholat nggak wajib, yang penting ma'eli. Sikap yang sama juga akan dihukum dengan orang yang menganggap remeh sholat dan menganggapnya tidak wajib. Dia nggak ngomong, tapi hatinya menganggap sholat itu remeh, menganggap sholat itu tidak wajib. Bahkan ada yang menyebut bahwa sholat itu sebatas proses yang dilakukan bagi orang yang belum mengenal Allah. Kalau dia merasa sudah kenal Allah, ya nggak usah sholat. Sholat itu jembatan untuk proses mengenal Allah. Jadi kalau sudah kenal Allah, ya nggak usah sholat lagi, ngapain? Kan sudah tercapai tujuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sholat itu wajib, bahkan dalam kondisi berperang pun wajib sholat. Nggak usah kondisi dalam perjalanan yang macet, yang capek, lelah, perang aja tetap wajib sholat. Perang aja tetap wajib sholat. Bagaimana yang kondisi yang lain yang jauh lebih ringan? Sakit tetap wajib sholat. Gimana cara sholatnya? Mampunya gimana? Mampu berdiri, berdiri. Nggak mampu berdiri, ya ada beberapa posisi duduk yang diajarkan. Nggak mampu duduk, ya berbaring miring. Nggak mampu berbaring miring, ya terlentang. Nggak mampu terlentang kemudian menggerakkan bagian dari tubuhnya, pakai isyarat. Isyarat apa? Isyarat tangan bisa, isyarat mata bisa. Sampai kelopak mata itu bisa jadi isyarat. Nggak bisa juga ya pakai hatinya. Nggak bisa juga, ini harus disolatin. Udah nggak sadar. Fala tasqutu anhu birriddah. Dan sholat itu tidak gugur dari orang yang kemudian menjadi murtad. Kaman aqarra bimalin thumma irtadda fala yasqutu anhu.
sebagaimana ada orang yang mengaku bahwa dirinya punya hutang dengan orang lain, dan kemudian dia murtad, fala yasqutu anhu, maka tidak gugur kewajiban dia untuk membayar hutang. Dijelas waliyadzubillah, nasallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian jatuh ke dalam kemurtadan. Tadi malam baca Sulamut Taufik, dari salah satu penyebab murtad adalah merendahkan Allah dan Rasul, baik itu ucapan atau perbuatan. Termasuk bagian merendahkan Allah dan Rasulnya adalah memusuhi zuriyahnya. Memusuhi zuriyahnya itu bisa menjadikan seorang menjadi murtad. La ilaha illallah. Memusuhi zuriyahnya itu menyebabkan orang menjadi murtad. Dan memang zaman di mana orang jatuh ke dalam kemurtadan, kekafiran itu nggak kerasa. Pagi dalam keadaan muslim, sore dalam keadaan kafir, sore dalam keadaan muslim, pagi dalam keadaan kafir. Insyaallah afiyah salam ya Allah, mudah-mudahan dijaga iman Islam gitu. Dijaga terus ya Allah dari zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman penuh dengan fitnah. Zaman luar biasa. Zaman luar biasa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan sampai duduk, nggak usah kita jadi seperti mereka. Duduk bareng sama mereka aja siap. Duduk bareng sama mereka siap. Nggak usah duduk bareng sama mereka. Di grup ada mereka siap. Di grup gitu Pak. Ada model yang kayak begitu, yang tukang menghina zuriyah Nabi, sial Pak kita ada di grup itu. Nggak usah ragu-ragu, keluar aja. Kenapa pakai nggak enak? Urusan kayak gitu kok pakai nggak enak gitu. Urusan kayak gitu mah udah keluar aja. Ditarik lagi keluar lagi, tarik lagi keluar lagi, tarik lagi hapus aplikasi. Sekarang orang pada buru mau keluar dari WA, nyari alternatif yang lain. Kenapa? Ya cuman fasilitas aja. Kita nih pengen punya teman yang bener, pengen punya teman tuh yang ngajak sama Allah, ngajak sama Rasul, ngajak berjuang atas nama Allah, atas nama Rasul. Ya nggak penting mah keluarin aja. Sekarang ada beberapa grup pengajian, disuruh ini apa namanya, adminnya nanya, ini kalian ini mau dukung amar ma'ruf nahi munkar apa enggak? Kalau nggak dukung amar ma'ruf nahi munkar mau dikeluarin gitu. Emang harus begitu, admin harus begitu. Kalau enggak mah rusak gitu. Wa amma sabi wa man zala aqlu bi jununin aw maradin wa nahwihima fala tajibu alaihim. Adapun sabi, anak kecil, tentunya yang belum balik. Wa man zala aqluhu bi jununi, dan termasuk orang yang hilang akal. Hilang akalnya ini misalnya dengan junun, penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang berat, ada yang kadang sadar, kadang enggak. Jalan-jalan kita lah ke Marzuki Mahdi, nanti ketemu Pak. Ketemu yang kadang sadar, kadang enggak. Ketemu yang nggak sadar terus, yang nggak sadar. Itu 24 jam itu dia tidak sadar. Tapi ada yang ya kadang normal, diajak ngomong teh nyambung. Tapi satu saat kemudian datang sakitnya ya nggak normal lagi.
au maradin, atau hilang akal karena sakit. Ada beberapa kondisi sakit yang kemudian bisa termasuk golongan orang yang hilang akal. Misalnya orang yang sakit ayat, pingsan, itu dianggap sebagai orang yang hilang akal. Wa nahwihima, atau sejenis dengannya, dengan penyakit, dengan kondisi hilang akal karena junun, itu tidak punya, gitu ya, fala tajibu alaihim, tidak punya kewajiban bagi mereka sholat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathin, diangkat al-qalam, itu catatan, tanggung jawab bagi seseorang, an thalathin, ini ada pada 3 kondisi orang. Anin naimi hatta yastaiqir, orang yang tidur hingga dia bangun. Orang yang tidur tuh nggak dicatat apa-apa. Ada orang, waliyadzubillah, nasallahu afiyah salam, mimpi pun jangan, nauzubillah min. Ada orang mimpi, waliyadzubillah, mimpi berzina. Apakah kemudian dicatat dosa baginya? Tidak. Dia lagi tidur, nggak tahu apa-apa, dia lagi tidur, tidak sadar, tidak ada catatan apa-apa untuk. Wa anis sabi hatta yahtalim, wa anis sabi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil ini sampai dia balik ada masa namanya masa tamyiz. Tamyiz belum balik, tapi dia sudah bisa diajar, sudah bisa dididik, sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, sudah paham ini boleh, ini tidak boleh. Dan tidak boleh terlambat pendidikan bagi anak-anak kecil yang belum balik. Terlambat nilai pendidikan disampaikan kepadanya, dia tidak siap menghadapi masa dia balik. Maka mulai pendidikan itu dipastikan, mulai pendidikan saat dia sudah mulai tamyiz, saat dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sudah diajar kemandirian, kamar mandi sendiri, tidur kemudian mulai dipisahkan antara kakaknya yang laki-laki, adiknya yang perempuan. Tidur dipisahkan, iya pisah. Terus gimana, kan kamarnya cuma segitu-gitunya, bikin kamar lagi supaya terpisah tidurnya, tidak jadi satu ranjang. Wa anil majnuni hatta yaqil, begitu juga anil majnun, orang yang hilang akal sampai kemudian menjadi sadar kembali. Kalau diceritakan dasarnya orang kemudian bisa menjadi sakit kejiwaan banyak, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini orang mudah sakit jiwa. Hasud itu ujungnya bisa sakit jiwa. Orang hasud itu sakit jiwa. Orang hasud sampai kemudian membuat berbagai rekayasa, itu sakit jiwa ya. Sakit jiwa. Bikin rekayasa itu sambil tertawa-tertawa, sambil bahagia bikin rekayasa. Itu dipastikan orang sudah sakit jiwa. Jiwa. Orang nggak, gimana caranya membuat orang menderita, itu kan sakit jiwa dong. Nauzubillah min. Ya Allah, jangan duduk bareng sama mereka. Jangan sampai kita berada di satu tempat ada bareng sama mereka.
duduknya bareng sama mereka itu turun laknat dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan. Hadis ini adalah derajatnya hadis hasan. Wa dalilu adamil wujub fi haqqil haidi wan nufasa. Dan yang menjadi dalil tidak wajibnya salat bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, haram bahkan. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, pada saat haid, pada saat nifas dia melaksanakan sholat, haram hukumnya dan tidak wajib diqadha. Tidak wajib sholatnya diqadha. Saking rajinnya. Kalau mengqadha sholat yang lain nggak ada masalah, selain dari haid dan nifas. Itu diketahui dari mana? Ya'lamu minal haid. Itu mengetahuinya dari hadis tentang haid. Maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan bahwa orang yang haid itu tidak mengqadha salatnya atau tidak melaksanakan qadha salat, sedangkan perempuan yang haid dalam keadaan puasa dia tidak puasa tapi wajib mengqadha puasanya. Itu jelas. Nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Sekali lagi dan sekali lagi, hadis ini bukan hadis yang menerangkan tentang tidak adanya qadha. Nggak ada tuh, nggak boleh tuh, nggak ada tuh dalil qadha salat. Ini Nabi yang mengatakan. Ada apa Nabi? Nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Itu kesimpulannya bahwa tidak ada qadha salat. Salah. Itu dalil bagi kaum wanita yang dalam keadaan haid. Bagaimana hukum keadaan haidnya terkait ibadah puasa dan sholatnya. Setelah dia bersih haid, maka dia wajib mengqadha puasa, tapi tidak wajib mengqadha sholat. Serajin dan sesoleha apapun, jadi tidak wajib mengqadha. Ibu pengen jadi orang yang paling soleha terus pengen qadha sholat haid, nggak disuruh sebenarnya. Nabi nggak suruh, nggak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang sholat sunnah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kepada kita masih disehatkan di afiat. Kemudian Allah, kita lanjutkan hadiah Imam Al-Ghazali. Kita lintaskan, tidak henti-hentinya kita lintaskan kepada seluruh pejuang amar ma'ruf nahi munkar, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh keluarga besarnya, beserta seluruh murid-muridnya tanpa terkecuali. Kita minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kaya. Mereka bikin rekayasa apapun nggak akan berhenti, nggak akan bisa. Ayo lawan Allah, ayo lawan Allah. Nggak akan kuat mereka. Nggak ada orang zolim menang, nggak ada. Sampai kapanpun tidak ada orang zolim menang. Nggak ada. Kita minta beliau dijaga sama Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang sengaja menzolimi beliau, ya Allah, hancurkan mereka. Bi barakatil Fatihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadri a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amanana wa kun bil afiyati khuluwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub shijala afika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa 'idna fid dunya min mujibati an-nadama yawm al-qiyamah wa khaffif 'anna thiqal al-awzar warzuqna 'aishatal abrar wakfina ma ahammana fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar wasrif 'anna syarral ashrar wa kaidal fujjar واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا خالق الليل والنهار خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan Ihya. Sampai pada Al-Khamis, sampai pada bagian yang kelima tentang adab safar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qalam sanni Allah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala al-khamisu idza hasala ala babid dar falyakul bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udzu bika an udhilla aw udhalla aw uzilla aw uzalla aw udhlima aw adlama aw ujhila aw yujhala alayya. فإذا مشى قال اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت وليدعو بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu yang kelima. Idza hasala ala babid dar, ketika seseorang berada di pintu menjelang berangkat, faliyakul, maka katakanlah bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allahi, aku bertawakal, berserah diri kepada Allah. Nggak ada, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Pesawat yang baru saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang baru saja jatuh, diawaki sama seorang pilot yang soleh, pilot yang baik, Kapten Afwan namanya. Itu dikenal di kampungnya, itu bukan orang yang biasa-biasa aja, ahli masjid, dermawan, dakwah,
nggak bisa diduga, nggak bisa dikira. Ya Allah, nasallahu afiyah, nasallahu afiyah. Masih ada yang nyinyir. Sebutnya pilotnya kadrun sih. Syaitan itu, ya Allah. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Orang kayak begini tuh dipelihara di negeri ini. Yang begini nih dipelihara, nggak bisa masuk ke polisi kita lapor, nggak bisa, nggak akan dia. Dipelihara di negeri. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Ini negeri ini mau jadi apa ini, ya Allah? Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'udzubika. Ya a'udzubika, aku berlindung kepada an adalla au dhilla, berlindung kepadamu agar tidak kemudian menyesatkan atau disesatkan. Au azalla au uzalla, atau kemudian menggelincirkan atau digelincirkan. Au adlama au uzlima, menzolimi atau dizolimi. Ya Allah, ini doa Masya Allah. Zolim itu disebut oleh Allah di dalam sebuah hadis qudsi itu sebagai pembuka, menunjukkan bahwa urusan zolim ini bukan urusan kecil, urusan besar. Jangankan perkara besar yang kita bayangkan, buang ludah sembarangan aja zolim. Kakok tuh jalan, tempat orang di situ jalan. Terus kemudian orang lihat ada ludah orang, kan menjijikkan. Nggak najis, ludah nggak najis, menjijikkan. Itu udah zolim. Itu jalan. Gimana naik motor, gimana naik mobil, buka jendela, sambil mobilnya jalan, sambil motornya jalan. Itu kan kemana-mana itu kotorannya. Astagfirullah. Nggak usah cerita itu, nggak usah cerita yang besar-besar. Itu saja sudah disebut zolim. Buang angin sembarangan, disebutnya zolim. Ya kalau nggak sengaja, namanya nggak sengaja, sudah tidak bisa tertahan, nggak tertahan dan bahkan tidak terasa kalau mau keluar. Ya Allah. Apa kata Allah? Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku jadikan kezoliman itu haram bagi diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Dan wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku jadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Janganlah kalian saling menzolimi antara satu dengan yang lain. Haram. Allah bakal marah. Apalagi kezoliman yang dilakukan, kezoliman yang besar. Tunggu saja. Apa yang kemudian Allah akan tetapkan untuknya. Allah au jhila au yujhala alaihi, membodohi atau dibodohi. Jangan sampai di perjalanan kita dibodohi orang, tapi kita juga membodohi orang. Jangan sampai di perjalanan kita menzolimi orang, tapi juga jangan sampai dizolimi oleh orang. Di dalam perjalanan kita tidak ingin disesatkan oleh orang atau menyesatkan orang. Punten Pak, ini rumah ini, alamat ini gimana? Oh, cakep.
Dua gunung. Oh, ternyata itu yang ngomong memang udah biasa jalan kaki. Kita bingung Pak, gue nggak sampai gitu ya. Ternyata memang orang di situ udah biasa jalan kaki berkilo-kilo. Nanti ketemu satu belokan deket dari situ. Ya Allah, ketemu belokannya jauh. Astagfirullah. Itu disebut menyesatkan? Enggak. Itu karena mereka kemudian sudah terbiasa di situ. Kita aja nggak biasa kok. Nggak biasa ketemu dengan jalan yang kata mereka dekat, kalau kita jauh ya Allah. Astagfirullah. Fa idza masaqala Allahumma bika intashartu. Kalau sudah mulai berjalan, kita minta sama Allah, ya Allah, bika intashartu. Ya Allah. Ini udah habis oke. Nanti deh lanjutin lagi kalau gitu pada bika intashartu. Ini gara-gara caket ini. Kita lanjut insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Doa ini nanti dicatat Ibu kemudian dijadikan sebagai amalan. Dulu waktu di madrasah pasti Bapak Ibu ingat, ini diajar sama para guru. Doa ini diajar oleh para guru. Doa dulu tuh diajarnya yang panjang-panjang, nggak ada yang pendek-pendek. Zaman dulu itu guru-guru ngajar itu doanya panjang-panjang, nggak ada doa pendek-pendek. Sekarang doa pendek, nggak hafal. Doa pendek, nggak hafal. Coba baca doa masuk kamar mandi, Allahumma barik lana fima razaqtana. Barakatil Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan yaghfir laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين وجهت وجهي بالذي فضل السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح كريم وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن جبل رعيدا خاسئا تصديا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضروني عز جاره وجل ثناء وتقدست أسماء ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في أمور آدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم مكرهم وكائدهم أدفنا ومن أراد بي أداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا ربي مع عظم شأنك وعز سلطانك وعرفع مكانك تحصلت بالله بأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا ورسلنا وصالحين من عباد الله حصلت نفسي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزقني بيدك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بخطوتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر وكن طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله ألقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل
اللهم شفائي بسم الله الرقيق اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تأذين شديد واكفني من الحد والحديد والبرد الشديد واجعل شيء عليك واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak sekalian, jemaah yang Allah, saya lupa mohon ridhonya Fatihah untuk jemaah kita Bapak Haji Tata Supriyatna yang Selasa kemarin kita baru doakan dipanggil oleh Allah di hari malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, insya Allah husnul Fatihah bi barakatil Fatihah al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.